Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Di hari Senin yang tenang, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau tepatnya 8 Juni 632 Masehi, umat Islam diliputi kesedihan mendalam. Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan panutan semua kaum muslimin, telah wafat. Kepergian beliau meninggalkan duka yang tak terelakkan di kalangan sahabat, keluarga, dan seluruh umat. Makam Nabi Muhammad SAW terletak di dalam Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dahulu, tempat ini adalah kamar beliau dan istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di sisi makam Rasulullah, juga bersemayam dua sahabat terdekat beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Dinding makam Rasulullah SAW roboh. Peristiwa ini mengungkapkan hal-hal menakjubkan di dalamnya. Kenapa dinding makam itu bisa roboh, dan apa yang sebenarnya terlihat di dalamnya? Menurut riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Jasad mereka akan tetap terjaga dan harum hingga hari kiamat. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah SAW ini terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abdul Malik bin Marwan, dengan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur kota Madinah pada saat itu. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun jasad para nabi tidak akan rusak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga mereka dengan cara-cara yang menakjubkan. Peristiwa ini juga menambah keyakinan dan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang senantiasa bersama beliau dalam kehidupan dan kematian. Imam Al-Ajuri meriwayatkan sebuah kisah yang terjadi pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Pada saat itu, Khalifah Walid memerintahkan Gubernur Madinah, Umar bin Abdul Aziz, untuk merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah SAW, yang telah dibeli untuk memperluas Masjid Nabawi. Umar bin Abdul Aziz, dengan hati yang berat, mengikuti perintah tersebut. Sambil terduduk, Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh, tangisan yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Saat perintah dimulai untuk merobohkan rumah pertama, nampaklah 3 makam di dalamnya. Pasir dan tanah yang menutupi makam-makam itu telah runtuh, memperlihatkan sesuatu yang menggetarkan hati Umar bin Abdul Aziz. Ia segera meratakan kembali tanah makam tersebut dengan tangannya sendiri. Seorang pria bernama Roza mendekati Umar bin Abdul Aziz dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Jika engkau sendiri yang melakukannya, orang-orang pasti akan mengikuti. Lebih baik perintahkan orang lain untuk memperbaikinya." Roza berharap dia yang akan diperintahkan untuk tugas itu. Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan seseorang untuk memperbaiki makam tersebut. Ketika orang itu membongkar pondasi makam, terlihat sepasang kaki yang nampak dari dalam makam. Umar bin Abdul Aziz terkejut dan orang-orang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua terheran-heran melihat kaki yang terlihat seperti milik orang yang masih hidup. Kebingungan melanda mereka. Mereka saling bertanya-tanya, kaki siapakah itu sebenarnya? Beberapa orang menduga bahwa itu adalah telapak kaki Rasulullah SAW, sebab kaki tersebut terlihat masih segar seperti kaki orang yang masih hidup. Namun, tak seorang pun mengetahui pasti, hingga akhirnya datanglah Arwah bin Zubair. Arwah bin Zubair dengan tegas berkata, "Ini bukanlah kaki Rasulullah SAW. Ini adalah kaki Sayyidina Umar bin Khattab." Roza kemudian menambahkan bahwa makam Sayyidina Abu Bakar berada di tengah, dekat makam Rasulullah SAW, dan makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di belakang makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan hati yang lega dan penuh rasa hormat, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar makam tersebut ditutup dan dikembalikan sebagaimana sedia kala.
Peristiwa ini menjadi saksi akan keajaiban dan kehormatan yang Allah berikan kepada para nabi dan sahabatnya. Makam Nabi Muhammad SAW adalah tempat yang sangat dihormati oleh umat Islam. Begitu berharganya makam ini, hingga sepanjang sejarah, tercatat 5 kali percobaan pencurian jasad beliau. Namun, tak satu pun dari percobaan ini yang berhasil. Salah satu kisah yang paling menarik adalah upaya pencurian yang dilakukan oleh 2 orang Eropa yang menyamar demi mendapatkan jasad Rasulullah SAW. Dalam buku yang ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz, kejadian ini terjadi sekitar tahun 1164 Masehi, pada masa Perang Salib. Para penguasa Eropa kala itu mengutus 2 orang untuk menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia. Ketika mereka tiba di Madinah, kedua orang ini mulai mengintai area makam Nabi SAW. Mereka memutuskan untuk menyewa sebuah rumah di sekitar Masjid Nabawi. Rencana mereka adalah menggali terowongan dari rumah sewaan tersebut menuju makam Nabi SAW. Setiap malam, mereka bekerja dengan tekun, menggali lubang selama berhari-hari. Terowongan itu perlahan mendekati tujuan mereka, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain. Pertolongan Allah datang melalui seorang raja penguasa Mesir yang saleh, Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Suatu malam, Sultan Mahmud bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, Nabi SAW menunjukkan 2 wajah dan berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari kedua orang ini." Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas. Ia segera mengambil wudhu dan menjalankan salat malam. Setelah itu, ia kembali tidur, namun mimpi yang sama datang lagi. Mimpi yang sama terjadi untuk ketiga kalinya. Merasa ada sesuatu yang janggal, keesokan paginya Sultan Mahmud menceritakan mimpinya kepada para menterinya. Mereka semua merasa ada sesuatu yang tidak beres di Madinah. Dengan keyakinan penuh, Sultan Mahmud memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Ia membawa 1000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki segera melaksanakan salat dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah itu, ia membagikan harta yang dibawanya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul di sekitar masjid. Harapannya, ia dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali dari mimpinya. Namun, dalam kerumunan yang ramai itu, Sultan Mahmud tidak menemukan 2 orang tersebut. Merasa ada yang terlewat, Sultan Mahmud bertanya kepada masyarakat, "Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah?" Salah satu dari mereka menjawab, "Wahai Sultan Mahmud, ada 2 orang jamaah haji yang belum mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang asing yang bukan berasal dari Arab. Kedua orang ini adalah orang yang saleh dan kaya raya, sehingga sepertinya mereka tidak memerlukan hadiah." Mendengar hal itu, Sultan Mahmud memerintahkan agar kedua orang tersebut menghadap kepadanya. Ketika dilihatnya, ternyata kedua orang itu sangat mirip dengan yang ada dalam mimpinya. Sultan Mahmud pun mulai menginterogasi mereka, namun mereka memberikan jawaban yang berbelit-belit dan tidak jelas. Akhirnya, Sultan Mahmud bersama pasukannya menuju rumah yang ditempati kedua orang tersebut. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani usang. Setelah diperiksa, ternyata pintu itu adalah penutup terowongan yang sedang digali untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Terowongan itu hampir mencapai tujuan, hanya butuh 2 hari lagi untuk sampai ke jasad Rasulullah. Setelah penemuan ini, kedua orang asing itu akhirnya mengaku mereka adalah bagian dari tentara salib yang sedang menjalankan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Dengan pengakuan ini, Sultan Mahmud tidak ragu lagi. Kedua orang tersebut dihukum mati, dan rencana jahat mereka berhasil digagalkan. Kisah ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makam Nabi Muhammad SAW. Ini juga meneguhkan keyakinan umat Islam bahwa cinta dan penghormatan mereka kepada Rasulullah SAW akan selalu dijaga oleh kekuatan ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat,
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.